Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyaningsih Wulandari dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode Desember 2017 dan Desember 2018. Nah, di sini saya akan menganalisa laporan laba rugi, yaitu pada bagian pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana. Akun di sini ada berupa pendapatan dari piutang, ada dari murabahah pada Desember 2017 dalam jutaan rupiahnya itu pendapatan dari piutang murabahahnya sebesar 4.216.447 dan pada Desember 2018 sebesar 4.483.277. Di sini kita ketahui bahwa ada kenaikan dari piutang murabahah itu. Pada istisna periode Desember 2017 sebesar 125 dan Desember 2018 sebesar 13. Di sini kita lihat mengalami penurunan piutang dari istisna itu di tahun 2018. Selanjutnya ada ujroh. Pendapatan dari piutang ujroh pada Desember 2017 sebesar Rp267.087 dan Desember 2018 sebesar Rp313.083 yang juga mengalami kenaikan. Oke, selanjutnya di sini ada pendapatan dari bagi hasil, yaitu ada mudharabah dan musyarakah. Yang di mudharabahnya ini saya analisa sedikit aja ada pengurangan, dan di musyarakahnya ini mengalami kenaikan. Kenaikannya itu sekitar 200 juta karena ini dalam jutaan rupiah. Dan yang selanjutnya ada valuta asing. Yang tadi itu pendapatan dari piutang dalam jumlah rupiah ya. Yang ini ada dari valuta asing. Itu tidak banyak, hanya ada di pendapatan dari piutang murabahah pada Desember 2017 sebesar 119.458 dan pada periode Desember 2018 itu 82.531. Ingat ya, dalam jutaan rupiah. Biar tidak salah menyebut gitu. Jadi di sini pada Desember 2018 berarti pendapatan dari piutang murabahah dalam valuta asingnya mengalami penurunan. Selanjutnya itu ada pendapatan dari bagi hasil, yaitu mudharabahnya nggak ada ya, adanya musyarakah hanya mengalami kenaikan sedikit. Yang kedua itu ada bagi hasil untuk pemilik dana investasi, dalam rupiahnya itu ada non-profit sharing. Nah, di sini pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 100.000 dalam jutaan rupiah. Baiklah, dalam valuta asing juga ada non-profit sharingnya sebesar 29 saja. Kemudian ada bagian B, pendapatan dan beban operasional selain penyaluran dana. Yang pertama ada pendapatan operasional lainnya. Yang A, peningkatan nilai wajar aset keuangan. Nah, di situ ada surat berharga. Pada tahun 2017 itu tidak ada. Namun pada tahun 2018 itu ada sebesar 54. Selanjutnya, yang keuntungan penjualan aset itu ada di surat berharga. Nah, pada Desember 2017 sebesar 57.253, sedangkan pada Desember 2018 sebesar Rp21.600. Di sini kita lihat mengalami
penurunan yang lumayan banyak. Kemudian ada aset ijaroh pada Desember 2017 sebesar 13, namun di Desember 2018 itu tidak ada. Selanjutnya ada keuntungan transaksi spot dan forward. Nah, di sini pada tahun 2017 sebesar 36.477, sementara di Desember 2018 sebesar 58.242. Di sini kita lihat mengalami kenaikan sedikit. Selanjutnya itu ada pendapatan lainnya. Pada Desember 2017 7.123, sementara pada Desember 2018 hanya sebesar 1.060. Di sini saya analisa kenapa terlalu banyak pendapatan lainnya pada tahun 2017 itu sangat tidak masuk akal, karena penurunannya itu di tahun 2018 sangat-sangat banyak, hampir 5.000, hampir 6.000, hampir 6.000 penurunannya dalam jutaan rupiah. Baiklah, di sini ada yang kedua, beban operasional lainnya. Yang pertama itu ada beban bonus wadiah. Itu mengalami penurunan sedikit saja. Selanjutnya itu ada kerugian penjualan aset, yaitu di surat berharga. Pada tahun 2017 bank tidak memiliki kerugian penjualan aset, sementara di 2018 bank memiliki kerugian penjualan aset dalam surat berharga senilai 72. Kemudian ada lagi kerugian transaksi spot dan forward. Pada tahun 2017 bank tidak mengalami kerugian itu, sementara 2018 bank mengalami kerugian itu. Sepertinya di 2018 ini kurang teliti lagi. Saya analisa seperti itu. Dan selanjutnya ada kerugian penurunan nilai aset keuangan. Di sini ada surat berharga mengalami kenaikan yang sangat-sangat besar, yaitu dari tahun 2017 hanya sebesar 2.538, sementara di tahun 2017 sementara di 2018 sebesar 7.967, mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kemudian ada pembiayaan dari piutang. Di sini bank mengalami kenaikan. Kenaikan di sini berarti dia dapat mengatasi kerugian pembiayaan dari piutang itu tadi. Di tahun sebelumnya piutangnya itu ada 1 juta sekian, sementara di tahun 2018 hanya 755.000 sekian. Berarti bank dapat menangani kerugian dari pembiayaan dari piutang itu tadi. Kemudian ada pembiayaan bagi hasil yang juga bank sangat bagus di sini mengalami penurunan. Penurunannya itu dalam nominal berarti dia mengalami kenaikan dalam mengatasi kerugian itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ada kerugian penurunan nilai aset lainnya, yaitu di tahun 2017 itu tidak ada, sementara di tahun 2018 sebesar 2.795 rupiah. Berarti di situ banyak mengalami kerugiannya. Selanjutnya itu yang terakhir ada beban tenaga kerja. Di tahun 2017 hanya sebesar 1.922, sementara di tahun 2018 ada 2.143, mengalami sedikit kenaikan, kemungkinan karena bank menambah jumlah karyawannya, yaitu tenaga kerjanya.
Mungkin dalam hal ini dengan cara bank menambah tenaga kerjanya bisa mengatasi segala kerugian-kerugian atau segala resiko-resiko yang terjadi dalam bank. Baiklah, di sini ada yang terakhir, pendapatan atau beban operasional lainnya itu berarti di sini ada sebesar 4.457.069 rupiah pada tahun 2017, sementara pada tahun 2018 4.460.319 rupiah. Ada sedikit kenaikan tapi tidak terlalu berpengaruh. Nah, di sini pada tahun 2018 bank mengalami laba sebesar 819 rupiah, maksudnya 819.074 rupiah. Pada tahun 2017 bank mengalami laba 457.718. Di sini kita tahu berarti pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri mengalami untung yang itu hampir 2 kali lipat pada tahun sebelumnya, yaitu di Desember 2018. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan saya sendiri akan pamit. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ramadan. Saya dari kelompok 5. Ingin menjelaskan laporan posisi keuangan neraca triwulan. Tanggal laporan 31 Desember 2018 dan 2017. Aset memiliki kas pada tanggal 31 Desember 2018 1,324,081. Sedangkan 31 Desember 2017 1,135,610. Nomor 2, penempatan pada Bank Indonesia 31 Desember 2018 9,658,298. Sedangkan 31 Desember 2017 14,391,293. Nomor 3, penempatan pada bank lain. Pada tanggal 31 Desember 2018 1,455,291. 31 Desember 2017 702,751. Keempat, tagihan spot dan forward 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 minus. Surat nomor 5, surat berharga yang dimiliki 31 Desember 2018 berjumlah 16,261,627. Pada 31 Desember 2017 memiliki 10,255,556. Nomor 6, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual. Pertama, kembali jumlah 1,241 pada tanggal 31 Desember 2018 1,241,693. Pada tanggal 31 Desember 2017 minus. Nomor 7, tagihan akseptasi pada 31 Desember 2018 berjumlah 248,804. Pada 31 Desember 2017 98,555
554. Nomor 8 piutang. Piutang yang pertama A. Piutang murabaha. Piutang murabaha berjumlah 59,393,119. Sedangkan 2017 54,783,980. B. Pendapatan margin murabah yang ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2018 buka kurung 21,287,914 tutup kurung. 31 Desember 2017 buka kurung 18,773,555 tutup kurung. C. Piutang istisna 31 Desember 2018 berjumlah 495, sedangkan 31 Desember 2017 berjumlah 3,520. D. Pendapatan margin istisna yang ditangguhkan 31 Desember 2018 dengan jumlah buka kurung 136 tutup kurung. 31 Desember 2017 buka kurung 376 tutup kurung. E. Piutang kod 31 Desember 2018 jumlah 4,066,831. 31 Desember 2017 2,617,592. F. Piutang sewa 31 Desember 2018 1,264, sedangkan 31 Desember 2017 13,706. Nomor 9 pembiayaan bagi hasil. Yang pertama mudharabah dengan jumlah pada tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah 3,273,030. 31 Desember 2017 3,398,751. B. Musyarakah pada tanggal 31 Desember 2018 memiliki dengan jumlah 21,449,077. 31 Desember 2017 dengan jumlah 17,640,213. C. Lainnya 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 itu minus. Nomor 10 pembiayaan sewa. Yang pertama ada aset ijarah. Aset ijarah di situ pada tanggal 31 Desember 2018 dengan jumlah 1,171,123. Sedangkan 31 Desember 2017 1,207,704. B. Akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2018 buka kurung 564,023. Pada 31 Desember 2017 buka kurung 419,935 tutup kurung. C. Cadangan kerugian penurunan nilai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 itu minus. Nomor 11 penyertaan pada 31 Desember 2018 50,332. Pada 31 Desember 2017 50,332 sama saja
penyertaannya sama. Nomor 12, cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif. Yang pertama, individual dengan jumlah pada tanggal 31 Desember 2018 buka kurung 1,045,763 tutup kurung. Pada 31 Desember 2017 buka kurung 759,399 tutup kurung. B. Kolektif. Pada tanggal 31 Desember 2018 buka kurung 1,256,122 buka tutup kurung. 31 sedangkan 31 Desember 2017 buka kurung 1,198,763 tutup kurung. Nomor 13, aset tidak berwujud. 31 Desember 2018 275,123. 31 Desember 2017 nya 218,1734. Akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2018 buka kurung 197,901 tutup kurung. Pada tanggal 31 Desember 2017 buka kurung 167,117 tutup kurung. Nomor 14, salam aset istisna dalam penyelesaian termin istisna. 31 Desember 2018 31 Desember 2017 semua minus. Aset tetap nomor 16, aset tetap dan inventaris. Pada 31 Desember 2018 2,147,935. 31 Desember 2017 nya 1,994,403. Akumulasi penyusutan 31 Desember 2018 buka kurung 1,272,837 tutup kurung. Sedangkan 2017 nya buka kurung 1,217,403 tutup kurung. Nomor 17, properti terbengkalai. Nomor 18, aset yang diambil alih. Nomor 19, rekening tunda. Nomor 20, aset antar kantor. Yang ada dua, pertama kegiatan operasional di Indonesia, yang kedua B, kegiatan operasional di luar Indonesia. Nomor 21, cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya. Nomor 22, penyediaan dari nomor 17 sampai 22 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 itu semua minus. Dan nomor 32, aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018 259,084. Sedangkan pada 31 Desember 2017 nya 272,709. Nomor 24, aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 1,688,05. Sedangkan 31 Desember 2017 1,666,196. Jadi total seluruhan aset pada 31 Desember 2018 93,341,116. Sedangkan 31 Desember 2017 hanya 87,915,020. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan dari Ramadan mengenai liabilitas dan ekuitas. Yang pertama mengenai liabilitas. Di sini akun pertamanya itu dana simpanan wadiah, yang A giro. Gironya sebesar di tahun 2017 sebesar, ini dalam satuan juta, sebesar 8,435,776. Sedangkan di tahun 2018 yaitu 8,704,173. Berarti mengalami kenaikan sekitar 300 jutaan. Di poin B-nya yaitu tabungan. Tabungan di tahun 2017 yaitu 3,19,558. Di tahun 2018 yakni 3,751,591, juga mengalami kenaikan. Poin keduanya itu dana investasi non profit sharing. Di sini gironya 682,242. Di tahun 2017-nya 525,284, di tahun 2018-nya 682,242. Tabungannya di tahun 2017 28,200,736. Di tahun 2018 31,318,420. Depositonya tahun 2017 37,547,789. Di tahun 2018 43,015,417. Kemudian liabilitas poin nomor 3-nya, liabilitas kepada Bank Indonesia, strip berarti kosong. Liabilitas kepada bank lain poin keempatnya yaitu di tahun 2017 653,525, sedangkan 2018 555,931, berarti mengalami penurunan di tahun 2018. Liabilitas spot and forwardnya strip kosong. Poin ke-6, surat berharga yang diterbitkan di tahun 2017 375,000, 2018 375,00, berarti tidak ada kenaikan, tidak ada juga penurunan, angka yang sama. Poin ke-7, liabilitas akseptasi di tahun 2017 yaitu 98,554, tahun 2018 248,804, mengalami kenaikan. Poin ke-8, pembiayaan diterima strip kosong. Poin 9, setoran jaminan tahun 2017 20,416, tahun 2018 21,098, berarti mengalami penurunan. 10, liabilitas antar kantor strip kosong. 11, liabilitas pajak tangguhan strip kosong. 12, liabilitas lainnya tahun 2017 yaitu 1,550,141, tahun 2018 1,629,275, berarti mengalami kenaikan. Total liabilitas tahun 2017 80 miliar, 600,779. Di tahun 2018 90,301,951, berarti mengalami kenaikan lebih kurang hampir lebih mengalami kenaikan yang signifikan, 80 menjadi 90 M. Baiklah, kemudian mengenai akun ekuitas, menyambung poin nomor 13 yaitu poin 14 lagi, modal disetor. A. Modal dasar.
Di tahun 2017 2,5 M, di tahun 2018 naik menjadi 3 M. B. Modal yang belum disetor. Di tahun 2017 10,978, di tahun 2018 10,978, angka yang sama. Poin C, saham yang dibeli dan kembali strip. Poin 15, tambahan modal disetor strip. Dana store modal tahun 2017 ada 500 juta, 2018 strip kosong. Kemudian penghasilan kompresif lainnya, keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual tahun 2017 1,759, 2018 62,179. D. Selisih penilaian kembali aset tetap 2017 344,038, 2018 395,725. Kemudian keuangan aktuarial atas program imbalan pasti 2017 46,340, 2018 53,944. Baik, poin ke-17, selisih kuasi reorganisasi strip kosong. 18, selisih restrukturisasi entitas sepenggendali strip kosong. 19, ekuitas lainnya strip kosong. 20, cadangan cadangan umum di tahun 2017 497,804, di tahun 18 597,804. Poin 21, laba tahun-tahun lalu 2017 3,0770,112, tahun 2018 3,335,278. Poin B, tahun berjalan 2017 365,166, 2018 605,213. Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 2017 7,314,241, 2018 8,035,165, mengalami kenaikan. Poin 22, kepentingan non pengendali strip kosong. Berarti total ekuitas sama seperti total ekuitas ini dapat dari atribusi kepada pemiliknya tadi, yaitu di tahun 2017 7,314241, 2018 8,039,165. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya yakni di tahun 2017 87,915,021, 2018 98,341,116. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang liabilitas dan ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan beban non operasional. Keuntungan kerugian penjualan aset tetap dan inventaris 31 Desember 2018 yaitu 21,732. Tanggal 31 Desember 2017 yaitu 43.548. Keuntungan kerugian penjabaran transaksi valuta asing tanggal 31 Desember 2018 yaitu 40.576. Sedangkan 31 Desember 2017 yaitu 13.170. Pendapatan beban non operasional lainnya
31 Desember 2018 18 15 503. Untuk 31 Desember 2017 yaitu 1036. Laba rugi non operasional tanggal 31 Desember 2018 yaitu 3,34. Untuk 31 Desember 2017 yaitu 29.342. Laba rugi tahunan berjalan sebelum pajak. Untuk 31 Desember 2018 yaitu 815,733. Sedangkan untuk 31 Desember 2017 487,060. Pajak penghasilan. Transaksi pajak tahunan berjalan yaitu untuk 31 Desember 2018 yaitu 219,98. Untuk tanggal 31 Desember 2017 yaitu 188,830. Pendapatan beban pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 9,460. Sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2017 yaitu 66,936. Jadi laba rugi bersih tahunan berjalan 605,213 untuk 31 Desember 2018. Sedangkan untuk 31 Desember 2017 yaitu 365,166. Penghasilan komprehensif lain. Pos-pos yang tidak akan